Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pria berpakaian coklat itu duduk di pagar dengan sikap acuh tak acuh, sambil memegang botol anggur. Dia nampak gontai dengan lembut, dan menatap Lindong dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang darinya. Semua orang di gedung itu berbalik untuk melihat pria itu. Ekspresi di beberapa mata mereka berubah dengan lembut, sementara ekspresi mereka berubah serius. Semua tanda-tanda di atas itu telah menunjukkan bahwa pria ini bukan individu biasa. "Kakak King Teng," ucap Huang Ling. Huang Ling yang tampak menyedihkan memandang pria itu. Ada kegembiraan liar yang melonjak di matanya saat dia buru-buru memanggil King Teng. "Hah, King Teng," gumam Lindong. Hati Lindong sedikit bergetar setelah mendengar ini. Baru saat itulah dia menyadari latar belakang pihak lain. Dia adalah urutan keempat dalam daftar pemula Illusion Demon King Teng, pikir Lindong. Pada saat ini, beberapa seruan rendah juga mulai menyebar dengan lembut di seluruh gedung. Itu sudah jelas, King Teng ini cukup terkenal, bahkan di sini, sebuah tempat yang dipenuhi oleh banyak ahli yang kuat, namanya masih membawa sesuatu yang mengejutkan. "Teman ini, kamu seharusnya tahu batas kamu sendiri, bahkan jika kamu ingin memberi pelajaran kepada orang lain." King Teng menatap acuh pada Lindong dan berbicara dengan suara lemah. "Aku adalah orang yang tidak suka mencari masalah. Namun, aku tidak keberatan untuk memberantas masalah jika mereka datang menghampiri aku," jawab Lindong. Nada suara Lindong sama-sama acuh tak acuh, dan dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena identitas pihak lain. "Orang yang sedikit sombong. Tapi aku ingatkan sekali lagi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya," balas King Teng. King Teng menoleh untuk melihat Huang Ling yang berdarah dan menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, aku memiliki hubungan dengan dia. Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya dan kami bisa berpura-pura untuk tidak mengetahui masalah terjadi?" "Apakah kamu setuju?" ucap King Teng. Lindong tersenyum mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. "Kurasa tidak," jawab Lindong. "Hahaha, kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri." King Teng bergumam pada dirinya sendiri, itu sudah jelas, dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Segera, dia berdiri di depan banyak tatapan mata. Tubuhnya sedikit bergetar, dan tampaknya ada ketajaman yang mengejutkan perlahan-lahan menyebar darinya. Semua orang mengangkat alis mereka ketika melihat ini. Sepertinya King Teng berencana untuk campur tangan dan membantu Huang Ling untuk membalaskan dendamnya. Orang itu benar-benar memiliki jaringan luas. King Teng berjalan menuju Lindong. Aura yang megah meluap dan menyapu dari dalam tubuh King Teng seperti badai. Ekspresi Lindong terlihat tenang saat dia memandang King Teng yang perlahan-lahan mendekatinya, cahaya hijau juga dengan cepat melonjak dari dalam matanya. Dia bisa merasakan bahwa King Teng ini cukup kuat. Bang! Langkah kaki King Teng berhenti sekitar 10 kaki atau lebih dari posisi Lindong. Sepertinya udara di sekitarnya telah mengeras, ketika langkah kakinya terdengar. "Sepertinya kamu cukup cepat. Kebetulan sekali, ini juga sesuatu yang menjadi spesialisasi aku. Aku ingin tahu, siapa yang lebih cepat di antara kita, jika kita bisa membandingkan kecepatan kita berdua," ucap King Teng sambil tertawa ke arah Lindong. Mata Lindong tiba-tiba mengeras saat tawa King Teng terdengar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bang! Telapak tangan yang tajam tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Setelah itu, telapak tangan itu menghantam dengan kejam dan memukul punggungnya dengan kecepatan seperti kilat. Berdesir. Setelah itu, tubuh Lindong perlahan-lahan menghilang. Dia sudah berada di belakang telapak tangan ketika dia berikutnya muncul. Setelah itu, kakinya tanpa ampun mengayun ke depan dengan cara seperti membelah gunung. Tiba-tiba, duar, sebuah lengan muncul dan memblokir tendangan tajam Lindong. Angin bertiup kencang dan kedua sosok itu mundur beberapa langkah. "Sungguh kecepatan yang sangat cepat," ucap para penonton. Banyak ahli di dalam gedung menyaksikan dua orang ahli yang saling bertukar pukulan dalam sekelebatan mata seperti mode hantu, dan mata mereka menjadi sedikit lebih serius. Itu karena mereka tidak berhasil menemukan serangan dari mereka berdua sebelumnya.
Kamu benar-benar bisa mengikuti kecepatanku, sungguh mengesankan, ucap King Teng. Mata King Teng berisi ekspresi aneh saat dia menatap Lindong. Kecepatannya bisa dianggap cukup luar biasa, bahkan di antara 10 besar dalam daftar pemula. Namun, sepertinya Lindong juga berspesialisasi dalam aspek ini juga. Aku semakin penasaran sekarang, ucap King Teng. King Teng tertawa saat gairah naik di matanya. Dia dengan cepat mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang perkasa melonjak, itu sudah jelas, dia bermaksud untuk menggunakan kemampuan sejatinya. Tangan Lindong perlahan-lahan mengencang setelah melihat ini. Ekspresi tajam juga naik di matanya saat dia menatap King Teng. Kalian berdua, tempat ini digunakan oleh Flame Divine Hall aku untuk menyambut berbagai individu yang kuat dari seluruh dunia. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kalian berdua untuk bertarung di sini, ucap seseorang. Namun, suara yang indah tiba-tiba terdengar di dalam tempat itu, ketika keduanya hendak menyerang lagi di tengah suasana tegang. Banyak pasang mata di dalam gedung dengan cepat bergeser ke arah sumber suara. Mereka kemudian melihat sekelompok besar penjaga yang mengenakan baju besi merah terang, tiba-tiba melonjak dari arah pintu masuk utama ke gedung. Kecantikan yang proporsional berdiri di depan para penjaga itu. Wanita itu mengenakan baju besi lembut yang berwarna merah, yang melekat kuat di tubuhnya. Itu menguraikan lekuk tubuhnya yang seksi, menyebabkan kilatan terang melintas di mata banyak orang di gedung itu. Rambut merahnya yang sedikit melengkung mencapai pinggangnya, itu membuatnya tampak agak aduhai. Dia juga memiliki wajah yang sangat cantik, dan kulitnya seperti salju. Wanita ini benar-benar menarik. Namun, ada aura heroik yang tidak kalah dengan pria di sekitarnya. Godaan yang ditimbulkan dari campuran aura heroik dan pesonanya, itu sudah jelas, menyebabkan hati banyak pria berdebar-debar. Ah, orang penting telah muncul, ucap pria berpakaian biru. Pria berpakaian biru di lantai atas tersenyum ketika melihat sosok merah berapi-api ini, yang telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Perasaan tertarik melintas di matanya yang biasanya acuh tak acuh. Nona kecil ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, ucap pria berpakaian abu-abu di samping juga membuka mulutnya. Nada bicaranya berisi kewaspadaan. Setelah keheningan singkat di tempat itu, banyak percakapan pribadi dengan cepat mulai menyebar. Kali ini, sepertinya topik pembicaraan berpusat pada kecantikan di balik lapis baja merah. Hahaha, dia pasti Flame Fairy, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall. Dia benar-benar cantik, telah dikabarkan bahwa dia adalah murid pertama Mo Luo, dan Mo Luo sangat senang dengannya. Siapa yang tahu, dia bahkan mungkin menjadi penerus Aula Api Flame di masa depan. Itu benar, siapapun yang tertarik dengan kecantikan ini, pada dasarnya akan mencapai puncak dalam satu langkah. Bagaimana bisa pria biasa ingin menjinakkan wanita seperti itu, ucap para penonton. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat wanita cantik itu setelah mendengar percakapan di sekitarnya. Itu tidak terduga bahwa individu kedua dalam daftar rookie sebenarnya cantik ini. Hahaha, tidak terduga, bahkan Nona Tang telah muncul, ucap King Teng yang dengan cepat tertawa. Ekspresinya sedikit berubah ketika dihadapkan oleh penampilan Tang Xinlian. King Teng, ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak ceroboh, apakah kamu sudah selesai berkelahi? Ucap Tang Xinlian sambil melirik King Teng, dan tertawa dengan suara lembut. King Teng tertawa kering setelah melihat senyum Tang Xinlian, lalu dia berkata, karena Nona Tang telah berbicara, masalah hari ini secara alami akan berakhir di sini, jawab King Teng. Dia berbalik ke arah Lindong saat dia berkata dan dia mengangkat bahunya. Kita kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk bertemu di dalam kompetisi yang akan mendatang. Pada saat itu, aku akan merasakan kekuatan penuhmu, ucap King Teng. Aku selalu siap untuk berkelahi, jawab Lindong sambil tersenyum, tetapi dia tidak menyerah. King Teng menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya ke arah Huang Ling yang sangat tidak puas. Huang Ling hanya bisa mengangguk setelah melihat ini. Karena Tang Xinlian telah muncul, itu wajar bahwa dia lebih baik tidak menyebabkan masalah lagi. Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Gu Mengqi. Pada saat ini, Gu Mengqi dan wanita lainnya mengerubungi Lindong. Mata mereka yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara, ketika dia melihat dari sudut matanya bahwa Tang Xinlian dengan lembut melangkahkan kakinya dan berjalan ke arahnya. Tang Xinlian tidak diragukan lagi, dia telah menjadi titik fokus perhatian di dalam gedung ini. Oleh karena itu, semua orang mengangkat alis mereka ketika mereka melihat, bahwa dia tidak hanya gagal untuk pergi setelah menghentikan perkelahian, dia telah memilih untuk berjalan menuju Lindong. Oleh karena itu, suara samar mereka mereda ketika mata mereka melirik sebagian ke arah itu.
Tang Xinlian berhenti di depan Lindong. Matanya yang cerah terfokus pada yang terakhir. Nona Tang, ada apa? Lindong merasa sedikit gelisah karena tatapannya yang tidak terkendali. Dia dengan cepat tertawa kering dan bertanya. Apakah kamu itu Lindong? Tang Xinlian mengangkat alisnya yang indah dan bertanya balik. Ya, aku memang Lindong. Namun aku tidak tahu, apakah aku adalah orang yang kamu bicarakan, jawab Lindong sambil menyipitkan matanya. Mengapa dia bisa mendeteksi nada tidak ramah dalam suara wanita ini? Bukankah ini pertama kalinya mereka bertemu, pikir Lindong. Tuan sudah mengatakan kepadaku, bahwa kamu itu cukup kuat, ucap Tang Xinlian. Mata Tang Xinlian memindai Lindong saat dia berbicara dengan nada agak cemburu. Namun, kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Tang Xinlian. Lindong terdiam. Sepertinya wanita ini tidak senang dengan evaluasi yang diberikan Mo Luo padanya, pikir Lindong. Sudah lupakan saja, ikuti aku. Tuan ingin melihatmu, ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian meregangkan pinggangnya yang bisa menyebabkan seseorang mengeluarkan air liur. Dia memberi Lindong senyum yang menyihir, sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia memperlihatkan Lindong punggungnya yang tinggi dan ramping. Saat Lindong menatap sosok Tang Xinlian yang memikat, dia merasa sedikit terkejut. Mo Luo benar-benar telah mendapatkan informasi tentangnya, hanya beberapa saat sejak dia tiba di kota api Flame, namun kehadirannya sudah terdeteksi oleh Mo Luo, pikir Lindong. Orang-orang yang mengelilingi orang kuat, juga memiliki ekspresi yang agak terkejut di mata mereka saat mereka menatap Lindong, itu sudah jelas, mereka tidak pernah berharap kalau Lindong terkait dengan Mo Luo, ucap penonton. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong tersenyum dan berkata pada wajah yang tertegun dari trio Gu Mengqi. Dia telah menciptakan keributan besar di sini. Karena itu, dia merasa khawatir jika meninggalkan mereka di tempat ini. Lindong mengangkat kakinya dan mengikuti Tang Xinlian setelah suaranya terdengar. Trio Gu Mengqi ragu-ragu sejenak, sebelum dengan cepat mengikuti di belakangnya. Beberapa kebisingan menyebar dari gedung setelah kelompok Lindong pergi dengan cara yang menentukan. Kemungkinan mereka mencoba menyimpulkan hubungan antara Lindong dan Mo Luo. Ini benar-benar tidak terduga, tetua Mo Luo benar-benar ingin bertemu Lindong sendirian. Pria berpakaian biru di lantai atas berkata sambil mengamati adegan ini dengan sedikit kaget. Sepertinya Lindong ini bukan individu biasa. Berdiri di sampingnya, pakaian abu-abu menyuarakan pikirannya dengan nada serius. Pertunjukan sudah berakhir, mari kita pergi juga. Sepertinya kompetisi kali ini akan sangat menarik. Daya pikat simbol leluhur Thunderbolt benar-benar luar biasa, ucap pria berpakaian biru sambil berdiri, dan tertawa sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Setelah pertunjukan di gedung berakhir, suasana juga kembali normal seperti semula. Seorang tokoh yang dibungkus jubah hitam, makan dan mabuk di sudut yang tidak terlalu mencolok tanpa memperhatikan lingkungannya. Sepertinya, keributan sebelumnya di dalam gedung ini telah gagal menarik perhatiannya. Lindong, ucap seseorang. Suara yang tampaknya serak tiba-tiba saja terdengar dari balik jubah hitamnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sedikit. Sebuah sudut wajahnya terlihat di bawah jubah hitam. Namun, ada selembar kain hitam yang menutupi wajahnya, dan itu membuatnya agak relatif misterius. Oh, apakah dia sudah tiba? Ucap sosok tersebut. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan-lahan mengeras. Dengan lembut menurunkan gelas anggur di tangannya, dia langsung berbalik ke arah jendela gedung dan terbang keluar. Akhirnya, dia dengan cepat menghilang di langit malam. Lindong sekali lagi bertemu Mo Luo di aula besar yang megah. Mo Luo ini tidak mengalami banyak perubahan selama 2 bulan ini. Namun, mungkin itu karena mereka berada di Flame Divine Hall, aura perkasa di alisnya tampaknya menjadi lebih padat. Saat Lindong mengikuti Tang Xinlian dan berjalan masuk, tatapan Mo Luo berubah sedikit terganggu, ketika dia melihat sosok muda yang tersenyum di wajahnya. Untuk sesaat, dia agak sedikit linglung, karena dia merasakan 2 energi yang sangat besar dan akrab di dalam tubuh Lindong. Mereka adalah simbol ancestral yang melahap dan simbol ancestral Thunderbolt. Orang ini, kamu benar-benar berhasil, sambil menghela nafas, Mo Luo perlahan-lahan berkata. Itu semua berkat tetua Mo Luo, terima kasih kepada tetua Mo Luo. Jawab Lindong dengan tulus sambil menangkupkan tangannya ke arah Mo Luo. Meskipun Mo Luo telah menghalanginya dengan menantangnya untuk menerima 3 gerakan darinya, dia sangat sadar dalam hatinya, bahwa jika Mo Luo benar-benar tidak ingin dia mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, terlepas dari mana dia mempertaruhkan hidupnya, dia tidak akan bisa untuk mengubah hasil akhirnya. Terlepas dari seberapa kuat kartu trufnya, itu tidak dapat menjembatani kesenjangan yang sangat besar di antara mereka.
Kamu bisa menerima 3 serangan dari aku. Jika aku tidak memberi jalan, aku tidak akan memiliki tempat untuk memperlihatkan wajah lama aku. Faktanya, King Zi dan yang lainnya bahkan mungkin akan mulai menertawakanku, ucap Mo Luo. Senyum muncul pada Mo Luo. Dari kelihatannya, dia sangat puas dengan kinerja Lin Dong hari itu. Berdiri di sampingnya, Tang Xinlian menatap Lin Dong dengan mata penuh kecurigaan. Dia benar-benar tidak dapat percaya, bahwa Lin Dong dapat menerima 3 serangan dari Mo Luo. Selain itu, dia tahu dengan jelas tentang karakter Mo Luo, dan tahu persis mengapa dia pergi ke wilayah Lautan Surgawi. Oleh karena itu, dia pasti akan menarik semua dan berhenti dalam masalah seperti itu. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Lin Dong berhasil menerima 3 serangan darinya. Jika berita tentang masalah ini tersebar, peringkat Lin Dong pada daftar pemula mungkin segera melompat ke 3 teratas dengan segera, pikir Tang Xinlian. Lin Dong secara alami merasakan kecurigaan di mata Tang Xinlian. Apapun itu, dia tidak akan menjelaskan lebih jauh. Lin Dong menoleh dan bertanya. Apakah senior King Zi di sini? Tanya Lin Dong. Lin Dong selalu merasakan hormat dan rasa terima kasih yang luar biasa di dalam hatinya terhadap King Zi. Setelah semua itu, mengabaikan skill naga terwujud hijau surgawi yang masih menuai manfaatnya, ketulusan dan kebaikan yang ditunjukkan olehnya karena telah menyelamatkan dirinya dan 2 saudaranya selama detik-detik terakhir di Unique Devil City, itu adalah sesuatu yang selalu diingat Lin Dong. Dia belum datang. Karena pentingnya rencana ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Mo Luo menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Beralih untuk melihat Lin Dong, dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu di sini untuk mengambil esensi petir? Tanya Mo Luo. Merasa canggung, Lin Dong menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada mengejek diri sendiri. Jangan khawatir tetua Mo Luo, aku akan mengikuti aturan yang kamu tetapkan. Paling tidak, aku akan menunggu sampai kompetisi berakhir sebelum aku mengambil esensi petir, jawab Lin Dong. Jika kita mengikuti aturan, kamu harus menjadi juara untuk mengklaim esensi petir. Mo Luo membalas sambil tertawa kecil, sebelum melanjutkan untuk berbicara dengan suara yang dalam dan serius. Hah, Lin Dong agak terkejut. Kamu juga harus sangat menyadari rencana kali ini. Sebelum memikat Yimo yang benar-benar kuat, aku tidak ingin orang lain mengetahui, bahwa simbol Ancestral Thunderbolt itu sebenarnya palsu, ucap Mo Luo melanjutkan. Apa yang sebenarnya tetua Mo Luo rencanakan? Tanya Lin Dong. Menurut informasi yang kami peroleh, para Yimo tidak akan dengan mudah menunjukkan diri mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bersembunyi di dalam tubuh manusia, sebelum menggunakan metode biasa untuk memasuki kompetisi. Setelah itu, mereka akan mengalahkan semua orang dan mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, jawab Mo Luo. Mata Lin Dong langsung berkontraksi saat dia mengingat trio Huo Yuan. Tampaknya ada hal yang disebut benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, dan benda-benda itu memberi mereka kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena Lin Dong memiliki kekuatan 2 simbol leluhur yang agung, ada kemungkinan lebih tinggi dia akan terbunuh oleh ketiganya, pikir Lin Dong. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kami tidak dapat melakukan pemutaran yang terlalu luas. Oleh karena itu, jika kita membiarkan orang-orang dengan Yimo yang bersembunyi di dalam diri mereka untuk menjadi juara, pasti keaslian dari simbol Ancestral Thunderbolt akan diekspos, dan begitu juga rencana kita. Jika itu terjadi, tujuan kami memikat Yimo kelas berat pasti akan gagal sebagai hasilnya, ucap Mo Luo dengan suara yang dalam. Karena itu, kita harus membiarkan manusia normal meraih juaranya, dan menggunakan ini sebagai dalih untuk memaksa orang-orang yang bersama Yimo itu bersembunyi dalam kegelapan, untuk segera menunjukkan diri mereka dan mencoba merebutnya, ucap Mo Luo. Kerutan samar muncul di dahi Lin Dong, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Memalingkan pandangannya ke Tang Xinlian yang seksi dan memikat di sampingnya, lalu dia berbicara, kalau masalah untuk menjadi juara, Nona Tang harus menjadi favorit, ucap Lin Dong. Harusnya sih gitu, Xinlian memang memiliki kualifikasi untuk meraih juara. Namun, dia masih tidak ada jaminan. Mo Luo berbicara sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, bibir Tang Xinlian bergerak-gerak. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Tidak ada jaminan bagaimana, ucap Lin Dong kaget. Mata Lin Dong berkedip, sebelum bertanya dengan suara lembut. Apakah tetua Mo Luo tahu hal lain yang tidak kita ketahui? Tanya Lin Dong. Tidak perlu meragukan kekuatan Tang Xinlian. Sebagai anggota peringkat kedua dalam daftar pemula, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya.
Bahkan Lindong akan memiliki waktu yang agak sulit jika dia harus menghadapinya dalam perkelahian. Namun, Mo Luo masih mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menjamin kemenangan mereka. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan di balik kata-katanya, pikir Lindong. Pada saat ini, tatapan Mo Luo menjadi jauh lebih suram. Setelah merenung sebentar, dia kemudian menjawab dengan suara rendah dan dalam. Aku curiga ada sesuatu yang salah tentang individu peringkat atas dalam daftar pemula, orang tak berwajah itu, Su Xiu, jawab Mo Luo. Tatapan Lindong langsung berkontraksi. Segera, dia mulai merenung dalam diam. Sepertinya standar kompetisi ini sedikit melebihi harapannya. Puan, jika Su Xiu sangat bermasalah, aku khawatir, bahkan Lindong tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, karena sudah tidak tahan lagi, Tang Xinlian berbicara. Dia tidak ingin dipandang rendah dengan Lindong di mata Mo Luo. Hahaha, tetua Mo Luo. Apa yang dikatakan Nona Tang memang benar. Jika dia tidak dapat menahan Su Xiu itu, aku khawatir, itu juga tak tertahankan bagiku. Aku hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Bagaimana bisa aku dibandingkan dengan mereka? Lindong tahu bahwa gadis ini bangga dan sombong. Karenanya, dia langsung menjawab sambil tersenyum. Di hadapanku, kamu tidak perlu untuk menyembunyikan dan merahasiakan dirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat menyembunyikan kekuatan kamu yang sebenarnya dari aku? Jawab Mo Luo, lalu dia melanjutkan sambil menatap Tang Xinlian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah rencana yang penting, dan aku tidak akan menerima perilaku kekanak-kanakan darimu, ucap Mo Luo. Merasa sedikit dirugikan, Tang Xinlian merengek. Namun, ekspresi menantang di matanya tumbuh semakin tebal. Merasa tak berdaya, Lindong ragu-ragu sejenak. Sambil menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, lalu dia berbicara. Jika aku bertemu dengan Su Xiu itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, ucap Lindong. Mendengar kata-katanya, Mo Luo akhirnya tersenyum sambil mengangguk. Menepuk-nepuk belakang kursinya, setelah sedikit ragu-ragu, lalu dia berbicara. Selain itu, dari informasi yang aku peroleh, ada orang lain selain Su Xiu yang harus kita perhatikan juga. Secara khusus, kami harus memperhatikan orang ini, ucap Mo Luo. Siapa orang itu? Tanya Lindong. Lindong dan Tang Xinlian secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan menatap Mo Luo. Seseorang yang datang dari gerbang Yuan yang berasal dari wilayah Suan Timur, nama orang itu adalah Hua Chen, jawab Mo Luo. Setelah mendengar itu, murid Lindong langsung berkontraksi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.